Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man wala. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kita bisa bekerja, kita bisa beristirahat, bahkan ketika kita bisa melihat, itu pun adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya patutlah buat kita semuanya untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita yang kita semuanya berharap akan syafaat beliau, khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah 2 pekan, 2 Jumat Idul Fitri kita tinggalkan, dan sebelum Idul Fitri kita laksanakan, kita diwajibkan oleh Allah agar kita melaksanakan ibadah puasa yang tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Alhamdulillah, dengan puasa yang kita laksanakan dengan sepenuh hati kita, dengan keimanan kepada Allah, dengan iman kepada Allah, dengan landasan karena hanya ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berharap agar puasa kita menghantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah mendapatkan ketakwaan tersebut, jangan sampai kita hilangkan, jangan sampai kita biarkan. Harusnya tetap kita jaga agar ketakwaan tersebut melekat di dalam hati kita sampai ajal menjemput kita. Karena dengan ketakwaan itu Allah memuliakan kita. Dengan ketakwaan itu Allah memberikan
Dengan ketakwaan itu Allah akan mengangkat derajat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hingga Allah pun menegaskan di dalam salah satu firman-Nya dalam surah Fussilat agar kita terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, agar ketakwaan, keimanan tersebut benar-benar menjadi landasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menegaskan di dalam salah satu firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, Ilah kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kita semuanya sudah menegaskan itu semuanya. Tsumastaqamu, kemudian kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan diturunkan malaikat untuk mendampinginya, dan malaikat tersebut senantiasa menghibur orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah istiqomah, dengan mengatakan Allah takhafu, janganlah kalian takut menghadapi kehidupan dunia ini, wa la tahzanu, dan janganlah kalian susah dalam menghadapi permasalahan di dunia ini. Dan Allah pun menyuruh malaikat untuk memberikan kabar gembira, wa abshiru, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah dalam menjaga ketakwaannya. Dengan apa Allah memberikan kabar gembira? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah dijanjikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita tetap istiqomah menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga diri kita, Allah akan menghibur kita, dan Allah akan memberikan surga yang sudah dijanjikan. Itu adalah firman Allah yang tidak akan mungkin Allah ingkari. Pasti Allah akan tepati janjinya. Sedangkan ada satu pertanyaan, takwa itu apa? Istiqomah itu apa? Para ulama mengatakan istiqomah ada yang bermakna batin, ada yang bermakna zahir. Kalau bermakna batin adalah al-imanu wa tasdiq, beriman dan membenarkan semuanya, membenarkan bahwasanya itu semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sedangkan bermakna zahir adalah al-intisalu awamirillah wal ijtinabu 'anil malahi, menjaga dirinya untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah dan menjaga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah menurut para ulama ada 3 macam. Yang pertama adalah istiqamah bil lisan, lisannya senantiasa istiqamah. Istiqamah lisan adalah mudawamati al-kalimah, ada kalimat syahadah. Lisannya senantiasa mendawamkan, membiasakan dengan kalimat syahadah, kalimat persaksian, kalimat yang baik.
mulutnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini adalah salah satu bentuk keistiqomahannya. Lisannya dipergunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berzikir? Karena berzikir itu adalah perintah Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan termasuk tanda orang itu dicintai oleh Allah adalah senantiasa berzikir kepadanya. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi, alamatu hubbillah hubbu zikrillah. Tanda orang itu dicintai oleh Allah adalah cinta kepada zikrullah. Wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah. Tanda orang itu dibenci adalah benci kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah bil lisan. Yang kedua, al-istiqamah bil jinan. Istiqamah dengan anggota tubuh. Bagaimana kita istiqamah dengan anggota dan tubuh? Mudawamatu ala sidqil iradah. Senantiasa meneguhkan hatinya untuk membenarkan semua apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-istiqamatu bin nafs. Istiqamah dalam jiwanya. Bagaimana istiqamah dalam jiwa kita? Mudawamatu ala ibadati wa ta'at. Senantiasa dirinya melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa melaksanakan ketiga hal tersebut, lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah, jiwa kita, roh kita, hati kita senantiasa membenarkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Diri kita senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang istiqomah? Imam Abu Lais menjelaskan di antara ciri orang yang istiqomah, hifdzul lisan, lisannya senantiasa dijaga, tidak melakukan, membicarakan kejelekan, tidak menyakiti orang lain, tidak membicarakan orang lain. Ijtinabu anis su'uzan, hatinya senantiasa jauh dari sifat su'uzan. Ijtinabu anis sukhriyah, menjauhi berbangga diri dan menghina orang lain. Ghaddul basar anil maharim, matanya senantiasa dijaga untuk melihat hal-hal yang haram. Sidqul lisan, lisannya senantiasa diucapkan untuk hal-hal yang benar. Infaqu fi sabilillah, kalau ada kelebihan harta memperbanyak sedekah di jalan Allah. La yusrifu, tidak berlebihan di dalam menafkahkan hartanya. La yu'lidul 'ulum wal kibru li nafsi, tidak mencari kebanggaan, kesombongan di dalam dirinya. Muhafadzatu 'ala shalawatil khams, menjaga salat 5 waktu. Istiqamah 'ala sunnati wal jamaah, senantiasa istiqamah dalam sunnah baginda Rasul dan berjamaah. Mudah-mudahan lewat ciri-ciri tersebut kita termasuk dari bagiannya, dan Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang setia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim.